Kemudian baru terbit buku-buku yang seperti sekarang ini yang mempertanyakan tentang status Kun itu. Seperti judul yang saya ambil itu, apakah dia pahlawan kolonialisme, atau dia itu adalah pelanggar HAM berat untuk istilah Indonesianya, atau pelaku genosida. Yang kemudian juga bagi tambahan juga ingin saya sampaikan di sini bahwa orang juga bertanya bahwa Kun itu meninggal di Jakarta di dalam pada tahun 1629. Ada yang mengatakan karena disentri, ada kolera, ada juga yang mengatakan karena memang dibunuh oleh seorang perempuan. Banyak ceritanya, banyak versinya, tetapi juga dipertanyakan apakah betul makam Kun itu di museum yang sekarang menjadi museum wayang. Apakah betul, kita sendiri tidak pernah memeriksa atau mengecek ataupun melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa itu betul-betul di sana ada makam Jan Pieterszoon Koen. Tadi sudah saya singgung tentang istilah pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan yang memang dipakai di dalam hukum Indonesia. Genosida itu untuk hal yang lebih berat lagi kalau menyangkut pemusnahan bangsa atau etnis, dengan catatan juga bahwa ketika di dalam International People Tribunal di Belanda pada tahun 2015 di Den Haag, kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat 1965 itu juga dianggap sebagai genosida menurut IPT 65 tersebut. Nah, saya tertarik sebetulnya melihat aspek genosida ini. Genosida di Belanda ini 6.000 orang terbunuh atau mungkin lebih, tapi mungkin tidak sampai 15.000 orang gitu. Ada 44 orang kaya atau tetua menurut istilah Des Alwi yang dipenggal kepalanya, dan 750 orang dibuang ke Batavia. Ini menurut buku Des Alwi yang menceritakan juga tentang masa kecilnya di Banda bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional, Hatta, Syahrir, dan lain-lain gitu. Nah, 750 orang yang dibuang ke Batavia itu apakah betul dijadikan budak semua, atau mereka tinggal di kampung yang sekarang bernama Kampung Bandan? Itu juga masih menjadi tanda tanya. Kampung Bandan itu di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Apakah betul ditempatkan di sana atau mereka bertempat tinggal di sana? Lalu kemudian tentu ada genosida yang lain yang juga terjadi pada masa kolonial. Genosida yang terjadi tahun 1740 di Batavia, di Angke, yang memakan korban sampai 10.000 orang. Dan yang terakhir tentunya genosida yang sesudah Indonesia merdeka, genosida di Indonesia pada tahun 65 yang memakan korban 500.000 jiwa. Nah, yang menarik bagi saya ini ada kesamaan prasyarat atau kondisi untuk terjadinya genosida. Supaya terjadi genosida, orang yang akan dibunuh itu harus derajatnya tidak setara. Mereka harus dianggap tidak sederajat. Jadi orang-orang Banda itu dalam pandangan Jan Pieterszoon Koen dan lain-lain itu adalah orang primitif, orang yang terkebelakang, dan mereka itu tidak setara. Dan kemudian juga alasan pembunuhan yang lain itu juga disebutkan soal mereka juga beragama Islam yang juga dibenci di Eropa. Alasan-alasan yang tadi yang menyebabkan mereka itu layak untuk dibunuh gitu. Saya juga melihat kesamaan juga dengan terjadinya genosida tahun 65. Orang-orang yang akan dibunuh itu adalah orang-orang yang tidak setara, orang-orang yang berbeda. Mereka itu adalah orang-orang komunis yang tidak beragama, tidak bertuhan,
Dan kemudian juga orang-orang yang tidak bermoral, bahwa perempuan mereka Gerwani itu menari-nari telanjang di lubang buaya dan kemudian melakukan kekerasan terhadap kemaluan para jenderal. Ini hal ini yang menjadikan yang membuat satu kondisi bahwa mereka layak dibunuh, mereka layak menerima genosida ini. Banyak lagi hal-hal yang lain yang menurut hemat saya ini untuk terjadinya genosida itu perlu prasyarat seperti itu. Barangkali itu saja dari saya dulu. Terima kasih.